Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang balik lagi sama gua. Nggak bawa hajar hal hebat. Ya pokoknya sekarang hari Selasa gua jualan lagi dan gua ada di pangkalan nomor 2. Oke, bentar ada pembeli. Nah, di pangkalan pertama ini aku seperti biasa ya, sampai jam 10. Tapi lihat situasi juga, kalau misalnya jam 9 udah sepi nih. Udah jam 9 lah, taruhlah yang beli udah benar-benar dikit. Misal ya kayak nggak ada dalam berapa mungkin 20 menit nggak ada yang beli lagi tuh, udah aku pindah. Nah, ya lihat aku udah bikin preparean. Saya kalau pagi lumayan banyak yang beli, tapi lagi sepi nih. Baru kejual 10 cup. Aduh, kamera nggak fokus, malu HP kentang. Jadi kenapa aku bikin preparean itu biar lebih efisien ya, biar lebih efisien. Kalau misalnya ada yang beli nih, misalnya yang datang 2 customer atau 3 customer sekaligus, kan ada lah ya kayak gitu ya. Jadi ya sebenarnya yang paling belibet kan naruh gini nih, naruh minuman ke plastik itu kadang suka miring mencong-mencong. Jadi makanya aku taruh tisu di bawah itu biar nggak gampang kegeser minumannya, nggak mencong-mencong. Jadi meskipun nggak benar-benar tepat, itu masih stabil di bawah. Sama buat nilai tambah juga sih, kan customer kalau minum kopinya di kokop gitu kan, kadang ya mulutnya itu kan kayak apa lah bilang, ada bekas-bekas kopinya ya, ngelapnya. Jadi tisu ini sebenarnya, menurut aku alasan kenapa tisu ini boleh minta terus tiap hari ya karena emang salah satu kebutuhan juga ya. Mungkin itu alasannya juga dikasih tisu, soalnya ya gimana, emang kita juga kalau yang namanya minum di kokop itu kan pasti ya mulut kayak ada bahasa-bahasa lengket-lengket gitu ya, dan kalau nggak ada tisu itu nggak nyaman banget gitu. Apalagi minuman yang kita minum itu kopi. Jadi tapi nggak banyak sih yang nerapin ini. Aku kebetulan banget waktu di waktu pergi ke Blok M itu tuh sama teman-temanku yang blok spesial hari Minggu. Itu kan ketemu jago ya, dan si abang-abangnya itu dia ngasih tisu customer, sementara aku nggak nerapin itu tadinya. Terus aku pikir, wah ini nilai plus juga nih gitu, jadi ya udah aku lakuin. Biasanya tisu itu aku pakai cuma buat ngelap pisau doang gitu. Jadi ternyata wah ada kegunaan yang lebih bagus gitu ya, kenapa enggak. Terus aku modifikasi dikit dengan penggunaan tisu itu buat dilap bawah gitu sih. Oke, aku mau lanjut kerja lagi ya. Nanti kita ketemu lagi di jam 11. Nah, ya, pokoknya siang lah ya di pangkalan 2. Thank you. Aduh, sorry banget gue lupa buat ngetek di pangkalan kedua, cow. Jadi ya singkat cerita lah, di pangkalan kedua nggak ada hal yang menarik sih sebenarnya. Tadi ya biasa-biasa aja. Jadi di pangkalan kedua tadi gue berhasil ngasilin sales sebesar 49 cup. Dan sekarang gua lagi ada di pangkalan ketiga waktu sore hari. Target hari ini ada 85 cup. Karena penjualan kita bakal sampai mana? Apa iya pangkalan 2 nggak ada yang menarik? Coba, kayaknya nggak ada sih. Aman sih, tadi nggak ada peristiwa aneh-aneh di pangkalan kedua. Kaget banget gue, tadi ada pengendara mobil tiba-tiba berhenti di depan kart gua. Gue kira kenapa, ternyata dia udah mau beli, malah belinya padat banget lagi. Jadi gua harus buru-buru banget gitu. Saya beli sekitaran 5 cup. Kalau mesinnya juga lumayan lama, tapi gua harus sabar nungguin sih. Gue begini cepat mungkin karena gue takut ngeganggu jalan, soalnya kan jalan 2 arah ya, dan kalau satu mobil berhenti di depan gue tuh itu udah cukup buat ngalangin lalu lintas. Pasti bikin macet kalau di belakangnya ada mobil lagi ya. Jadi gue nggak enakan orangnya, langsung gue cepet-cepetin aja. Alhamdulillah nggak ada yang kecelakaan rider kayak bocor atau tumpah. Halo, selamat malam. Dan ya guys, akhirnya gua balik juga. Dan sales gua hari ini itu sekitaran sekian. Sebenarnya ya buat hari ini itu gua jujur kurang puas. Tapi balik lagi, dan namanya rezeki harus disyukuri.
Karena target gua kalau buat harian di weekdays itu 85 cup. Walaupun kenapa gua ngasih target ke sini itu karena gua itu emang kayak susah banget buat nyampe sini. Jadi mohon maaf banget. Sebenarnya selama ini ya berapa hari ke belakang itu kenapa sales gua bagus itu dikarenakan emang vibe-nya itu masih lebaran. Makanya orang-orang sanak saudara masih pada kumpul gitu, dan emang vibe lebaran itu walaupun sepi daya belinya gede, terutama terhadap produk makanan dan minuman. Makanya sales waktu itu tuh kayak ya banyak banget kan yang beli. Tapi kalau kalian mau tahu keseharian ya kayak gini, bahkan sebenarnya di hari Selasa itu paling sepi di tempat aku, bener-bener paling sepi. Tapi bisa dapetin 7 berapa tadi, 79 cup ya atau 75, aku nggak tahu. Yang jelas ya, bukan nggak tahu sih, nggak inget. Yang jelas sebenarnya itu cukup bagus ya, walaupun long ship loh. Aku tahu mungkin beberapa ada yang mikir, Pak segitu mah sebenarnya buat long ship dikit. Ya emang sih itu emang dikit, dan aku akuin dibanding sama jagoan-jagoan lainnya dikit. Tapi menurut aku sendiri, walaupun aku gunain long ship itu kan hitungannya tetap 1 hari kerja aku. Terus yang buat kalian mikir long shift kayak gitu kayak buang-buang waktu gak sih? Aku nggak mikir ke situ. Aku nggak mikir long shiftku itu buang-buang waktu, karena setiap detik, setiap menit itu yang namanya dalam berdagang itu adalah keberuntungan kalian mengalir, yang dimana rezeki kalian akan masuk. Dan menurut aku, menggunakan waktu aku untuk bekerja itu adalah hal yang benar. Soalnya gimana aku bilang begitu? Karena aku sendiri ya, kalau misal pun nggak kerja, paling-paling di rumah ngapain? Main game, nonton film, anime. Ya aku suka sih sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi balik lagi, aku juga punya impian, dan impian itu kan harus diwujudkan ya. Asal kalian tahu aja, sebenarnya bagi aku impian sama kutukan itu adalah hal yang sama. Ketika impian kita itu nggak bisa terwujud, itu bakal jadi kutukan buat kita. Nah terus cara melepas kutukan itu gimana? Yaitu dengan mencapai impian tersebut, atau mungkin hal yang paling enggak aku pengen pikirkan adalah belum melupakan dengan impian tersebut. Itu cara lari dari impian kita. Tapi manusia nggak bisa kayak gitu. Manusia butuh alasan buat hidup. Jadi buat kalian yang ngerasa aku kayak gini aja udah nyaman, kayak gini aja udah nyaman gitu, kalian pikir-pikir lagi, apa benar nggak ada hal yang benar-benar kalian inginkan di dunia ini? Masalahnya hidup itu kan cuma 1 kali kan ya. Jadi kalian harus memikirkan dalam hidup ini apa yang ingin kalian lakukan. Memang sih kenyamanan itu bagus dan juga penting, tapi di masa muda, selagi kalian masih punya tenaga, sekali kalian masih punya semangat, lakuin apa yang kalian bisa lakuin. Mau itu belajar, rasa skill kalian, atau mungkin buat kalian yang perintis seperti aku, bekerjalah. Gak usah ngelihat kiri kanan, aku sama dia itu beda, dia enak ini segala macam. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing, punya kehidupannya sendiri. Hanya karena kehidupan kamu berbeda sama dia, bukan berarti kehidupan dia lebih baik daripada kamu. Dan hidup ini kan soal pilihan ya. Kalian itu diberi 2 pilihan sebenarnya dalam hidup. Kalian mau meratapi nasib kalian, atau kalian mau bangkit. Aku benci sama orang kayak gitu, berisik banget naik motor. Nah, balik lagi ke topiknya. Jadi hidup ini kan 2 pilihan. Kalian itu dikasih pilihan. Kalian itu mau dia meratapi nasib kalian, atau kalian mau mengubah diri kalian. Aku tahu hal kayak gitu mungkin kalian pikir mustahil kan ya. Tapi semua itu balik lagi dimulai dari diri sendiri. Rasa percaya. Semua itu dimulai dari rasa percaya. Kalau kalian aja nggak percaya sama diri kalian, kalian bisa, apalagi orang lain. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Dunia ini akan berubah dari diri kita sendiri. Bukan, jangan mulai dari orang lain, tapi dimulailah dari diri kalian sendiri.
Jadi buat kalian yang punya impian, teruslah kejar impian kalian meskipun situasi kalian sudah berada sangat di bawah. Jangan pernah menyerah dengan apa yang kalian impikan, meskipun hal itu adalah hal konyol sekalipun. Bahkan waktu kecil, aku sempat menulis cita-citaku menjadi seorang raja. Tapi aku payah, aku lupa kalau negara ini kan republik berkedaulatan, jadi tidak ada seorang raja. Tapi aku menemukan maksud lain dari cita-citaku. Alasan aku ingin menjadi raja, karena raja memiliki kekayaan, mendominasi, melindungi rakyat. Hal-hal yang mereka sayangi dapat diperlakukan dengan baik. Itulah alasan aku untuk menjalani hidup, supaya aku dapat membuat senang orang-orang di sekelilingku, dan juga supaya aku memiliki banyak uang. Entah uang itu untuk apa aku gunakan selanjutnya, itu hal belakangan. Yang penting aku mencapai saja uang tersebut. Aku masa bodoh dengan hal selanjutnya. Ketika manusia mencapai impiannya, aku yakin akan ada impian baru, karena manusia tidak akan pernah puas. Terima kasih yang sudah nonton ya. Terus tonton nih channel ini, walaupun isinya sih tidak bermanfaat, tapi ya selalu ada cerita dan hikmat. Bahkan jika cerita kalian itu membosankan, benar tidak?